Yo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuanisme. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini Jumat, saya tidak akan membahas analisa saham harian seperti biasa karena besok libur. Jadi kita bahas yang lagi hot-hotnya aja ya. Jadi saya mau bahas tentang Bukalapak nih. Jadi ekspektasi dari teman-teman retail ternyata nggak sesuai dengan realita yang harus dihadapin. Jadi lagi-lagi Bukalapak kemarin ARB ya, jadi sudah 2 kali ARB ya, 2 kali lagi ARB akan balik ke harga IPO yaitu di 850. Tapi ARB-nya yang kalau seandainya hari ini ARB dan Senin ARB lagi sekitar di 834 ya. Nah, ini gimana nih menurut pandangan saya tentang Bukalapak? Jadi kalau dilihat dari broker yang bertransaksi, intinya ya ini mereka sedang taking profit. Jadi dari awal IPO pun saya sudah share di channel Telegram juga ya. Kalau saya kurang tertarik dengan Bukalapak karena ketika saya membaca prospektusnya ternyata kurang menarik lah intinya untuk saya. Walaupun dia punya nama yang besar tapi kurang menarik dalam artian satu, utangnya dia banyak, jadi kinerjanya kalau dibandingkan dengan sektor yang sama seperti Shopee dan Tokopedia jelas jauh berbeda ya, dalam artian di dunia realnya ya, bukan di dalam listing di saham. Nah, itu menurut pandangan saya pribadi. Jadi kalau saham sebuah perusahaan lalu listing dengan jumlah lot yang banyak lalu dilempar ke publik dengan persentase publik dapat yang banyak, wah itu saya kurang sangat tidak tertarik. Opsi kedua adalah kenapa saya tidak tertarik, karena banyak banget nih influencer yang merekomendasikan Bukalapak, terus di mana-mana pada bahas Bukalapak, tentang bagaimana bisnisnya nanti ke depannya. Oke, gitu. Buat saya nggak begitu masalah ya untuk bisnis ke depannya, akan tetapi ada sedikit yang mengganjal kenapa semua orang jadi heboh di media sosial heboh tentang Bukalapak, bahkan di Twitter pun juga sempat trending ya Bukalapak. Nah, itu saya kurang suka. Jadi saya lebih cari yang saham IPO itu yang pasti-pasti aja ya. Bukan berarti Bukalapak ini nggak pasti, akan tetapi kalau sudah terlalu rame itu terdapat tanda tanya yang besar di balik itu semua. Nah, kalau kita lihat nih Bukalapak kira-kira gimana nih bakal dibuka gemboknya nih di harga berapa nih? Kalau menurut saya pribadi ya minimal dia akan balik ke harga IPO-nya ya. Jadi 2 kali ARB lagi. Mungkin hari ini dan hari Senin. Nah, nanti mungkin hari Selasa sudah mulai bisa hidup nih. Nah, itu tapi pandangan saya pribadi teman-teman ya. Jadi nggak usah sensitif, nggak usah baper buat teman-teman yang kemarin ikut antri di hari pertama Arab pucuk, terus habis itu hari kedua antri lagi di harga Arab pucuk, terus dapat dan akhirnya diguyur. Nggak usah baper. Kalian beli Bukalapak itu berdasarkan research atau hanya sekedar ikut-ikut orang aja nih. Nah, jadi mulai banyak ya di forum-forum diskusi tentang Bukalapak, gimana nih nyangkut nih di harga pucuk, nyangkut nih kayak gitu. Jadi hal yang biasa. Jadi ibaratnya tuh retail seperti itu akan selalu ada. Dulu bulan Januari itu ada Breeze dan Antam yang sangat militan sekali ya. Jadi kalau nggak bisa ngelihat Breeze atau Antam turun, jadi maunya harus naik terus. Nah, sekarang apakah Bukalapak seperti itu retailnya? Saya rasa ada sebagian yang seperti itu. Jadi udah mulai sensitif, udah mulai militan, garis keras dalam artian tanda kutip ya teman-teman. Ya, yang pasti inilah pentingnya membaca prospektus sebuah perusahaan sebelum IPO. Ya, buat teman-teman yang masih nyangkut, harap bersabar. Kita lihat aja transaksinya seperti apa. Kemarin pun juga sempat hidup ya dari 965 sampai 985 kalau nggak salah. Karena saya kemarin nggak sempat mantengin di market ya. Ternyata ulah dari si MG ini. Top sellernya MG. Lalu dari broker transaksinya
Yang beli masih PD, YP, CC. Sedangkan yang berjualan adalah CG dengan paling banyak nih, dominan sekali ya, 9 juta lot. Ya, jadi buat teman-teman harus lebih banyak belajar lagi, jangan termakan nama besar dari sebuah perusahaan lalu berharap semuanya baik-baik saja, arah berhari-hari, 1 bulan 2 bulan lah atau gimana. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Pasar saham Indonesia bisa sangat kejam untuk membumi hanguskan modal kita. Nah, saya rasa videonya cukup ini aja, jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan lagi. Ayo move on teman-teman yang lain, kita cari saham lain yang masih berpotensi. Yang penting di Bukalapak ini kalian nggak ada yang all in ya. Kalau all in ya udah, modal kalian nggak bisa diputar untuk trading di saham lain. Makanya itu jangan sampai sekalipun all in. Yang kedua, mungkin saya sedikit sarankan buat teman-teman cuanisme dari Telegram, YouTube, nah, jangan sampai berperilaku norak ya, jadi menyerang akun Playstore-nya Bukalapak dan ya mengeluarkan ketikan-ketikan maut ala netizen plus 62. Jadi nggak usah senorak itu. Kalau kita fokus di saham ya udah, kita fokus di saham, nggak usah seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang kurang teredukasi, jadi kelakuannya ya seperti itulah, kalian tahu sendiri. Oke, untuk hari ini KLBF kemarin sudah kejual ya di 1285, jadi sesuai stop loss tapi profit ya teman-teman, karena kita masuk dari 1260 ya, lumayan lah dapat 2% gitu. Kita cari saham lain lagi. Nah, tapi kalau KLBF kalian mau hold juga saham aman ya, jadi saham defensif untuk 1 tahun ke depan, semoga aja bisa memberikan cuan. Prediksi saya 1500 itu cepat atau lambat pasti juga akan tercapai, tapi nggak tahu nih bakal diturunin dulu atau langsung digas. Yang pasti 1285 kemarin saya sudah out sesuai dengan yang saya tulis di channel Telegram. Dan buat teman-teman yang masih hold ya tenang aja, ini saham bagus, bukan saham gorengan, saham defensif, jadi semoga kuat dan nggak akan ARB berjilid-jilid ya. Oke, semoga video ini membantu membuka mindset teman-teman semua. Silahkan share, like, dan subscribe sekarepmu, bebas gitu. Yang mau join channel Telegram, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.